Sejarah pertempuran Cisokan Cirenjang. Jembatan Cisokan Lama yang menghubungkan desa Hegarmanah di Sukaluyu dengan desa Cirenjang di Cianjur menjadi saksi bisu salah satu pertempuran paling heroik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini menjadi arena pertempuran sengit antara Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Sekutu, khususnya pasukan Gurkha asal Nepal, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Latar belakang perang. Pada Desember 1945, suasana di Jawa Barat memanas. Semangat kemerdekaan membara di antara para pejuang Indonesia. Dengan taktik gerilya yang inovatif, TKR melancarkan serangan berulang kali terhadap konvoi Sekutu di jalur Sukabumi, Cianjur, Bandung, menjadikan jembatan Cisokan sebagai titik strategis. Pasukan Sekutu yang terdiri dari Gurkha Rifles, tank Sherman, Panzer Wagon, dan Brigade Carrier bermaksud melintasi daerah ini untuk mendukung pasukan mereka yang terjepit di Sukabumi. Keberanian pasukan Indonesia dipimpin oleh Kapten Anwar dari Resimen 3 TKR yang dibantu oleh pasukan Hizbullah, Sabilillah, Barisan Banteng Republik Indonesia BBRI, dan laskar lainnya. Para pejuang telah bersiap sejak dini hari, meski dalam gelap gulita. Posisi strategis di perbukitan memungkinkan mereka menyergap konvoi Sekutu secara efektif. Jalannya pertempuran. Pertempuran pertama dimulai pada Desember 1945 ketika Gurkha Rifles memimpin konvoi menuju Sukabumi. Ketika mereka memasuki jembatan Cisokan Lama, Kapten Dazuni Zahid memberi tanda serangan dengan melepaskan tembakan pertama. Dari atas perbukitan, hujan peluru, granat, dan molotov menghantam iring-iringan kendaraan musuh. Serangan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan kerusakan parah pada barisan Sekutu. Tank Sherman di bagian depan konvoi berusaha menerobos, tetapi hujan peluru dari berbagai arah membuat pasukan Gurkha kehilangan kendali. Beberapa tentara mencoba turun dari kendaraan untuk mencari perlindungan, tetapi mereka menjadi sasaran tembak senapan Bimon milik pejuang lokal. Serangan berlanjut hingga sebagian besar konvoi musuh babak belur. Namun, sesuai dengan strategi hit and run, TKR dan laskar pejuang segera mundur setelah serangan untuk menghindari serangan balasan. Strategi ini berhasil melemahkan moral musuh dan mempersulit mereka untuk melanjutkan perjalanan. Strategi militer yang digunakan dalam pertempuran ini, TKR menggunakan dua strategi utama. Yang pertama, hit and run. Taktik ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan musuh tanpa mempertahankan lokasi. Pasukan melancarkan serangan mendadak, menimbulkan kerusakan besar, lalu mundur sebelum musuh dapat membalas. Yang kedua, kirikumi. Teknik yang dipelajari dari masa pendudukan Jepang ini melibatkan serangan mendadak di malam hari, memberikan efek kejut pada musuh. Sebaliknya, Sekutu mencoba menerapkan serangan frontal dengan mengandalkan kekuatan tank Sherman dan perlengkapan modern lainnya. Mereka juga menggunakan dukungan udara dari RAF, Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Tetapi, upaya ini tidak banyak membantu karena keterbatasan geografis dan ketangguhan pasukan Indonesia. Dampak pertempuran. Pertempuran Cisokan Cirenjang memiliki dampak yang signifikan bagi perjuangan Indonesia. Yang pertama, kemenangan taktis. Pejuang berhasil menghancurkan sejumlah besar pasukan Gurkha dan merampas senjata mereka. Keberhasilan ini meningkatkan semangat juang rakyat Indonesia. Yang kedua, pengakuan internasional. Pertempuran ini diabadikan dalam jurnal militer Gurkha Rifles yang mengakui keberanian pejuang Indonesia. Yang ketiga, inspirasi nasional. Strategi perang gerilya yang efektif menjadi model bagi perlawanan di wilayah lain. Peristiwa lanjutan. Pertempuran Cisokan tidak berhenti di Desember 1945. Pada Maret 1946, pertempuran kedua terjadi di lokasi yang sama, berlangsung selama 2 hari 2 malam. Kala ini, TKR menghadapi pasukan elit Jats dari Divisi ke-23 India yang terdiri dari
150 truk pengangkut perbekalan. Meski musuh lebih kuat, TKR tetap menggunakan taktik gerilya untuk menimbulkan kerugian besar pada konvoi tersebut. Tokoh-tokoh penting. Yang pertama kan Kapten Anwar, Komandan Batalion 3 yang memimpin serangan di jembatan Cisokan. Yang kedua Kapten Dasuni Zahid, memimpin serangan pertama terhadap konvoi Gurkha. Yang ketiga Letko Edi Sokardi, tokoh penting dalam dokumen sejarah pertempuran. Yang keempat Laskar Pejuang, Hizbullah, Sabilillah, BBRI, dan lainnya berperan besar dalam pertempuran ini. Kesimpulan, pertempuran Cisokan Ciranjang bukan sekadar peristiwa lokal, tetapi bagian dari perjuangan besar mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dengan taktik yang cerdas dan semangat yang tinggi, para pejuang berhasil menghadapi musuh yang lebih kuat secara teknologi. Pertempuran ini menjadi bukti bahwa semangat persatuan dan strategi yang tepat mampu mengalahkan kekuatan militer modern.